Sengketa tanah dan cara penyelesaiannya. Sampai berjumpa kembali di channel kami Koropopo Barat. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. KPB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas seperti biasa. Sahabat KPB, dalam video kali ini kami akan membahas tentang sengketa tanah dan penyelesaiannya. Sahabat KPB, tentunya dalam membeli tanah kita semua tidak mengharapkan adanya permasalahan ataupun sengketa yang terjadi atas pembelian tanah kita tersebut. Sahabat KPB, di dalam membeli tanah, sebelumnya alangkah baiknya kita semua mencari informasi tentang tanah tersebut yang akan kita beli. Bisa melalui ketua RT, warga setempat, ataupun yang lainnya, baik tentang batas tanah, riwayat tanah yang kita akan beli. Ketika tanah tersebut sudah jelas, maka kita luruskan niat untuk membeli tanah tersebut. Namun jika tanah tersebut masih belum jelas ataupun masih ragu-ragu, baiknya ditunda ataupun diurungkan niat dulu untuk pembelian, guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, banyak permasalahan terjadi masyarakat tentang tanah, sengketa tanah. Bagaimana jika setelah pembelian tanah ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut juga miliknya? Nah, ini permasalahan yang sangat banyak sekali, sahabat semua. Ada beberapa cara menyelesaikan sengketa tanah, yaitu melalui non-ligitasi atau di luar pengadilan. Maksudnya adalah dengan melapor kepada pihak kepolisian. Walaupun tanah merupakan ranah perdata, tidak salahnya bila melapor kepada pihak kepolisian, karena Polri mempunyai tugas melindungi dan melayani masyarakat. Kita akan diarahkan untuk bertemu untuk melakukan mediasi, karena di dalam sengketa tersebut, walaupun ranah perdata, tidak menutup kemungkinan akan berujung pada pidana. Nah, salah satu contoh, karena permasalahan tersebut ada yang emosi, ada yang mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, akhirnya salah satu pihak tidak merasa terima, ataupun ada pencemaran nama baik di situ, penghinaan, bahkan sampai penganiayaan maupun pengeroyokan. Nah, itu yang kita tidak inginkan, sehingga Bapak Polisi dalam hal mengemban tugas sebagai pemeliharaan Kamtibmas agar terciptanya keamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat secara kondusif, sehingga Bapak Polisi juga bisa untuk memediasi agar tidak terjadi ke ranah pidana. Ketika punya sepakat, ya maka nanti Bapak Polisi akan membuat suatu pernyataan untuk diikuti bersama. Nah, bagaimana kalau di pihak polisi tidak ada titik temu atau kesepakatan, maka kita juga bisa melapor kepada BPN setempat ataupun Badan Pertanahan Nasional setempat, yaitu dengan melaporkan tentang masalah tanah tersebut dengan membawa identitas diri, surat tanah, baik itu SAM, SKGR, surat desa ataupun lain sebagainya yang berhubungan dengan tanah tersebut, dan membuat riwayat tanah tersebut dan menyerahkan ke kantor BPN. Setelah semua diserahkan, maka akan diperiksa oleh petugas BPN yang ada di tempat kita tersebut. Ya, dengan cara mereka melihat data yang ada, dan kemudian akan dicari solusi-solusi yang terbaik bagi kita semua, bagi kedua belah pihak yang sedang bermasalah tersebut. Nah, untuk itu perlu kehati-hatian, dalam arti data-data kita harus lengkap. Nah, seperti itu. Namun bagaimana saat penyelesaian di ranah BPN tidak ada titik temu juga. Nah, apabila hal tersebut terjadi, ya
maka dianjurkan untuk mendaftarkan di pengadilan untuk memperoleh kepastian pemilik tanah yang bersengketa tersebut. Ya, setelah putusan pengadilan tentunya akan ada putusan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Namun pada saat putusan tersebut, ya tentunya ada salah satu pihak akan merasakan kurang terima ataupun dirugikan. Ya, tetapi secara hukum di negara kita bahwa putusan pengadilan lah yang akan menjelaskan siapa sih sebenarnya pemilik tanah tersebut. Saat penyelesaian perkara di pengadilan, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain adalah identitas pengadu perorangan, meliputi fotokopi bukti identitas diri atau surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan oleh kepada kuasa hukum. Fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan kepemilikan tanah, pengadu, SHM, SKGR, surat tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kepemilikan. Fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau konflik, dan yang terakhir adalah uraian singkat kronologis kasus yang akan disidangkan. Nah, berdasarkan jurisprudensi nomor 5 garing jurisprudensi garing perdata 2014, ada kaidah hukumnya jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terlebih dahulu. Putusan pengadilan berdasarkan putusan tersebut ada putusannya yang telah dikeluarkan dan berpunya kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung ataupun MA tersebut tertuang dalam putusan nomor 976K garing perdata garing 2015 tanggal 7 November 2015. Dalam putusan itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari dua bukti hak yang bersifat otentik, maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Pendapat tersebut di atas juga melahirkan putusan-putusan lainnya setelah putusan tersebut. Sikap hukum Mahkamah Agung bahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti yang paling kuat adalah sertifikat yang terlebih dahulu terbit. Nah, telah menjadi jurisprudensi tetap bagi setiap permasalahan sengketa tanah yang ada. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukum tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan hukum serupa ataupun yang sama sejak tahun 2015. Jadi kesimpulannya bahwa apabila ada dua kepemilikan bukti yang sah, yang contoh satu terbit 2010 maksudnya, yang satunya 2020, maka yang terlebih dahulu terbit adalah 2010. Kemungkinan ya besar yang dimenangkan dalam perkara adalah yang mempunyai sertifikat terbit pada tahun 2010. Itu salah satu contoh saja bagi kita semua. Semoga bermanfaat apa-apa yang kami sampaikan daripada video tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Dan apabila ada yang ingin diskusikan, silakan klik kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat untuk kita.